Ayu Hastuti, NIM 2204020092. Murabaha, pilihan ganda nomor 1. Standar akuntansi yang mengatur transaksi dengan akad murabah adalah B. PSAK 100-02. Kenapa? Karena pertanyaan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 102 adalah salah satu standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. PSK 0102 membahas tentang pendapatan. Standar ini memberikan panduan mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian pendapatan dalam laporan keuangan. 2. Berikut ini pernyataan yang tepat menggambarkan transaksi murabaha adalah D. Keuntungan adalah kesepakatan penjual dan pembeli. Karena dalam transaksi murabaha, penjual membeli barang atau aset yang diminta oleh pembeli dan kemudian menjualnya kembali kepada pembeli dengan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati. Pembeli mengetahui jumlah keuntungan yang ditetapkan akan bersedia membayar jumlah tersebut sebagai bagian dari total pembelian. Ya, berikut ini merupakan pernyataan yang tepat menggambarkan biaya perolehan adalah A. Jumlah kas yang dibayarkan sampai barang siap untuk dijual atau digunakan, karena mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, mempersiapkan, dan membuat barang tersebut tersedia. 4. Harga yang digunakan ketika akad murabaha sudah dilakukan adalah C. Harga akad, karena dalam murabaha, pembeli dan penjual sepakat pada harga tunai atau harga jual yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Harga ini mencakup biaya perolehan barang, margin keuntungan yang disepakati, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan transaksi. 5. Perlakuan akuntansi yang tepat oleh penjual terhadap diskon pengadaan objek murabaha yang terjadi saat perolehan objek. A. Sebagai pengurangan biaya perolehan, karena dalam konteks murabaha, diskon dapat dianggap sebagai potensi penambahan margin atau sebagai penyesuaian terhadap harga akhir. 6. Perlakuan yang tepat oleh penjual terhadap diskon pengadaan objek murabaha yang terjadi setelah akad murabaha namun tidak ada kesepakatan dengan pihak pembeli, yaitu D. Sebagai pendapatan operasional lain, karena dengan menganggapnya sebagai pendapatan operasional lain dapat menjadi pilihan, namun penting untuk mempertimbangkan beberapa aspek. 7. Perlakuan akuntansi yang tepat terhadap margin murabaha bagi pembeli, yaitu A. Diakui sebagai beban murabaha, karena pembeli dapat memutuskan untuk mengakui margin murabaha sebagai beban murabaha. Di periode yang relevan ini mencerminkan pemahaman bahwa margin tersebut merupakan biaya dari sudut pandang pembeli. 8. Pada saat perolehan objek murabaha diukur dengan menggunakan B. Biaya perolehan, karena dalam konteks murabaha, biaya perolehan melibatkan semua biaya yang terkait dengan akuisisi dan persiapan objek tersebut hingga menjadi siap untuk dijual atau digunakan. 9. Denda bagi pembeli diakui sebagai A. Beban, karena umumnya denda yang dikenakan pada pembeli cenderung diakui sebagai beban atau biaya dalam laporan keuangan pembeli. 10. Potongan atau pengurangan kas atas hamis jidia yang dikembalikan kepada pembeli akan diakui pembeli sebagai D. Beban, karena potongan atau pengurangan kas atas hamis jidia atau harga pokok atau modal yang dikembalikan kepada pembeli dapat diakui sebagai beban, terutama jika dikembalikan atas dasar suatu perjanjian atau kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jika ada kesepakatan untuk mengembalikan sebagai beban atau biaya yang harus diakui oleh penjual. B. Esai, jelaskan kapan transaksi murabaha dapat disebut sebagai pembiayaan murabaha. Murabaha adalah sebuah proses transaksi jual beli barang ketika harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Nomor 2, jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi yang tepat bagi penjual ketika berhadapan dengan diskon pengadaan atau perolehan persediaan atau objek murabaha. Jawab, apabila dalam jual beli murabaha LKS mendapatkan diskon dari supplier, maka harga jual beli antara LKS dan nasabah adalah harga setelah diskon, karena diskon tersebut merupakan hak nasabah. Soal musyarakah, pilihan ganda nomor 1. Jenis musyarakah ada 2, yaitu musyarakah permanen dan musyarakah B. Mutanakisa adalah bentuk musyarakah di mana sahibul mal secara bertahap membeli bagian kepemilikannya dalam proyek atau bisnis dari mudarib. Dalam musyarakah mutanakisa adalah kesepakatan bahwa bagian kepemilikan sahibul mal akan bertambah seiring waktu dan pembayaran yang dilakukan oleh sahibul mal pada akhirnya sahibul mal menjadi pemilik penuh dari aset atau proyek tersebut. 2.
Pihak penyetor dana dan tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan pembukuan usaha disebut dengan mitra B, pasif. Karena dalam konteks bisnis atau investasi, istilah mitra pasif merujuk kepada individu atau entitas yang berpartisipasi dalam suatu usaha atau proyek namun tidak aktif terlibat dalam pengelolaan atau pengambilan keputusan sehari-hari. Sebagai mitra pasif, individu atau entitas ini menyediakan modal atau sumber daya keuangan tetapi tidak memiliki peran operasional yang signifikan. Nomor 3, akuntansi masyarakat diatur dalam PSEK BPSAK No 106. Mengenai akuntansi masyarakat di Indonesia, PSAK No 106 adalah standar akuntansi keuangan atau SAK yang mengatur tentang instrumen keuangan penyajian. Akun yang dipergunakan untuk pembukuan pembentukan penyisihan kerugian atas investasi masyarakat adalah B. Cadangan atau penyisihan kerugian investasi. Penyisihan atau cadangan kerugian investasi merupakan langkah yang diambil oleh lembaga keuangan untuk mengantisipasi atau menanggulangi kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi pada investasi yang dimilikinya. Dalam konteks akun dalam laporan keuangan perusahaan atau lembaga keuangan, penyisihan ini bertujuan untuk mencerminkan nilai wajar yang dapat direalisasikan dari investasi yang mungkin mengalami penurunan nilai. 5. Dalam hal para mitra menunjuk pihak ketiga atas pengelolaan masyarakat. Jika terjadi kerugian dalam transaksi masyarakat dan tidak ditimbulkan kelalaian pengelola dana akan ditanggung oleh secara yaitu C. Mitra aktif dan pasif proporsional karena mitra aktif dan pasif secara profesional. Dana yang diterima dari penyetor dana akan diakui sebagai B. Dana syirkat temporer karena dana yang diterima dari penyetor dana atau nasabah atau investor akan diakui sebagai dana syirka atau modal syirka dalam konteks akad mudharabah atau musyarakah dalam perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah. 7. Hubungan antara keuntungan tangguhan atas penyerahan modal non-kas terhadap investasi masyarakat adalah C. Tidak berdampak karena beberapa argumen yang dapat dijabarkan untuk mendukung pernyataan tersebut mungkin termaksud 1. Karakteristik syariah yang tetap terjaga, kesepakatan awal yang jelas, tidak ada perubahan aturan pembagian keuntungan. 8. Pendapatan bagi hasil yang belum diserahkan oleh pengelola dana akan dicatat oleh pengelola dana sebagai A. Utang pendapatan bagi hasil karena pendapatan tangguhan mencerminkan pendapatan yang telah diperoleh tetapi belum sepenuhnya diakui atau diserahkan kepada pemilik dana atau sahibul mal. Ini sesuai dengan prinsip syariah yang memungkinkan pengelola dana untuk menanamkan sebagian pendapatan sebagai bentuk penyisihan sebelum pembagian keuntungan yang sebenarnya. 9. Masyarakat di mana ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan kepada mitra secara bertahap sehingga pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut adalah definisi dari musyarakah mutanakiyah. Karena musyarakah mutanakiyah adalah suatu bentuk perjanjian musyarakah yang memiliki karakteristik khusus. Dalam musyarakah mutanakiyah, salah satu pihak, biasanya pihak investor atau sahibul mal, menyepakati untuk secara bertahap membeli bagian kepemilikannya dalam aset yang digunakan untuk investasi. Proses pembelian ini dilakukan secara berangsur-angsur sehingga pada akhirnya pihak investor menjadi pemilik penuh dari aset tersebut. Penyerahan aset non-kas diakui sebesar B. Nilai wajar karena penyerahan aset non-kas diakui sebesar nilai wajar dalam akuntansi syariah karena prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pengakuan aset non-kas pada nilai wajar mencerminkan penilaian yang adil dan akurat atas nilai ekonomis sebenarnya dari aset tersebut pada saat penyerahannya. Soal ijarah pilihan ganda nomor 1. PSAK yang mengatur tentang ijarah adalah B. PSAK No 107. Karena hingga batas pengetahuan saya pada Januari 2022, PSA prinsip standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang ijarah adalah PSAK No 107 tentang ijarah. PSAK No 107 memberikan pedoman akuntansi untuk transaksi ijarah yang merupakan suatu bentuk perjanjian sewa atau penggunaan aset. Bentuk transaksi ijarah yang diatur menurut PSAK 107 terdiri dari A. Ijarah dan IMBT. Nomor 3. Yang dimaksudkan dengan ijarah muntakhiyah bitamlik atau IMBT adalah C. Ijarah dengan
perpindahan kepemilikan pada awal periode aset yang dijalankan. Karena IMBT adalah suatu bentuk ijarah yang diakui dengan transfer kepemilikan aset kepada penyewa pada akhir periode sewa. Ini berarti bahwa setelah pembayaran sewa yang dijadwalkan selesai, penyewa memiliki hak untuk membeli aset tersebut pada nilai yang telah ditentukan. 4. Transaksi di mana pemilik objek ijarah penyewa aset kepada pihak lain, kemudian di atas objek ijarah tersebut disewakan kembali kepada penyewa yang membutuhkan, merupakan definisi dari ijarah lanjut. Karena ijarah lanjut atau sering disebut juga sebagai ijarah muntakiyah pinamlik atau IMBT adalah suatu bentuk kontrak ijarah atau sewa yang mencakup klausul pembelian pada akhir periode sewa. Nomor 5. Perpindahan kepemilikan dalam IMBT dapat melalui beberapa cara berikut ini kecuali D. Penjualan sebelum masuk masa akad. Karena penjualan sebelum masuk masa akad karena belum terjadi sewa atau penggunaan aset, tidak ada hubungan kontrak ijarah dan belum ada perjanjian resmi. 6. Jurnal perpindahan kepemilikan aset dalam IMBT melalui hibah dari sisi penyewa adalah A. Aset non-kas dan keuntungan. Nomor 7. Besar imbalan atas ijarah harus disepakati akad dan dalam bentuk A. Awal nominal. Nomor 8. Aset ijarah diakui oleh pemilik sebesar B. Nilai perolehan. Karena nilai perolehan mengacu pada jumlah biaya yang dikeluarkan atau investasi yang dibutuhkan untuk memperoleh atau menghasilkan suatu aset. Dalam konteks akuntansi dan keuangan, nilai perolehan dapat diartikan sebagai biaya awal atau investasi yang terkait dengan akuisisi, pembelian, atau pembuatan suatu aset. Nomor 9. Dasar penyusutan yang digunakan dalam akad IMBT adalah B. Periode akad IMBT. Karena periode akad IMBT, dasar penyusutan dalam IMBT bisa mencakup periode akad IMBT atau periode masa sewa yang mungkin ditentukan dalam perjanjian. Nomor 10. Penyajian pendapatan dalam ijarah adalah sebesar nilai A. Neto.